cinta. Teman yang udah kena cinta itu bangsa. Pak, nggak boleh gitu, Pak. Resah, teman, dan cinta itu adalah bumbu dari kehidupan. Nikmatilah bumbu-bumbu itu agar kau tahu takaran. Khairul jalisin fi zamanin anak, bukan kita. Sebaik-baiknya teman duduk tuh adalah gua, Bukan kita. bukan buku. Jadi gua pengen jadi buku yang jadi teman baik. Oke. Bisa nge-plus, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Balik lagi di channel Radio Teman Ngopi. Kosong. Kosong. Isi Indo. Oke, gimana guys? Kabar hari ini gimana? Alhamdulillah. Penuh dengan- Teman-teman gimana kabarnya? Baik semua, baik-baik semua ya. Oke. Jangan lupa kita apa? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan kita pada hari ini, kita salam-salam dulu. Oke. Yang pertama ada Balmond Media. Asik. Jalan-jalan ke Singaparna, pulang-pulang mampir Indonesia. Jadi orang jangan banyak gaya, kalau hidup kagak mau sia-sia. Iya. Oke, selanjutnya salam-salam dari siapa? Dari Bapak Iyang. Bapak Iyang. Ini kaki bukan sembarang kaki, ini pala bukan sembarang pala. Oke. Biar kata kagak nyampe ke hati, mau gimana ya udahlah. Iya, ada lagi yang terakhir ini dari Bapak Sanim. Bapak Sanim, dia langit bumi bersaksi para botak di somasi. Iya. Oke, kita langsung ke tema pada hari ini. Kemarin pas di upload video pertama ada yang komen tuh guys. Oke guys, kita lihat cek dulu komennya guys. Ada yang curhat di. Oke, langsung gue bacain aja kali ya. Boleh Pak, bacain Pak. Ada yang curhat di komentar asik Radio Teman Ngopi. Jangan lupa guys, YouTube kita Radio Teman Ngopi. Ada nih komentarnya dari siapa nih? Hasan Prayoga. Hasan Prayoga, halo Abang Hasan. Asik. Abang Hasan dari mana nih? Nggak tahu nih. Pokoknya nih, gini komenannya. Nih teman-teman. Boleh bacain. Bang, saya mau cerita, boleh nggak ya? Boleh dong. Siapa tahu bisa bantu 3 kali. Hehehe. Oli balai. Oke, jadi gini Bang. Belakangan ini saya merasa kurang semangat hidup. Mungkin karena masalah di keluarga yang selalu membandingkan saya dengan saudara-saudara saya yang lainnya. Padahal saya udah berusaha ngebuktiin kalau saya tuh bisa lebih baik dari mereka. Tapi nyatanya tetap aja nggak ada apresiasi sedikit pun. Makanya saya down mental gitu Bang. Gimana ya? Terus saya harus ngapain Bang? Makasih Bang solusinya dan semangat terus karyanya. Asik. Dari Hasan Prayoga. Gimana? Coba Habib Alan gimana Alan? Kalau buat Bang Hasan nih, sekiranya tidak ada apresiasi dari orang luar nih, apresiasi aja diri Anda sendiri. Setuju. Itu hal paling penting, mengapresiasikan diri sendiri atas apa yang sudah dicapai Bang. Itu kurang lebih. Ya, coba gua sih kalau dari gua nih Bang ya, Bang Hasan. Kalau ketika kita dibanding-bandingin sama orang, Banding. lebih baik pola pikir kita tuh mikir gini aja Bang. Kalau menurut gua nih Bang, Gimana mudah-mudahan tuh? ada solusi. Jadi Gimana solusi. tuh? Kita tetap ikut ketawa ketika disaing-saingin gitu, tetap ketawa. Tapi dalam hati kita tuh kita bilang ke diri kita sendiri, lu nggak tahu gua. Iya, benar. Lu nggak tahu gua nggak kayak gitu. Gua jauh lebih baik daripada dia. Pun orang yang lu ceritain nih nggak lebih baik dari gua tahu buruknya dia. Kalau dari gua sih gitu aja Bang. Iya, benar. Ya kali, coba ya mungkin ada. Kalau dari gue gimana ya? Boleh Bang. Dari gue kayak gini aja Bang. Dibanding-bandingin masalah keluarga ya.
Berat sih emang. Berat banget sih emang, susah bener ya. Ini ya faktor internal parah. Ini udah ngebul banget, ngebul. Membanding-bandingkan keluarga, udah intinya omongan orang tuh jangan didengerin bang. Udah, mau kita kayak gimana pun tetap di mata orang tuh salah bang. Udah, bener kata si Alan nih. Apresiasi diri aja sendiri udah. Lakuin yang terbaik, gak usah hirauin. Yang penting nurut sama orang tua udah. Nah, itu udah, benar. orang tua mau banding-bandingin udah, lu lakuin aja orang tua yang terbaik. Ntar juga ujung-ujungnya orang tua tahu kok. Nah, Siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Aja gitu. udah. Jadi ini tuh motivasi buat lu Bener. sendiri bang. Udah, nggak usah pusing-pusing dah lu. Semangat terus. Kalau misalkan kurang nih, ngopi bang, ngopi atuh. Ngopi sini Ngopi bang, atuh. lu orangnya asik. Iya sih. Kopi di mana? Di Bekasi. Aduh, kita Bekasi. kasih lagi gua anjing. Ya jadi itu aja bang buat Bang Hasan ya. Mungkin ada yang lain yang masih belum apa namanya ya diskusi lah sama kita. Ya kita mungkin nggak bisa ngasih yang banyak, cuman kita mungkin bisa ngasih yang terbaik. 000 Isin Oke, buat teman-teman yang mau juga sharing atau curhat-curhat boleh juga ditaruh aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya bener, karena kita bukan nggak mau nyediain email ya, karena kita masih di kolom komentar aja biar banyak dulu komentarnya, baru ntar kita kasih email. Duar. Dengarkanlah. Oke, balik lagi kita langsung ke tema pada kali ini Apa tuh tuh? tentang resah atau keresahan. Resah. Jadi luka. Iya, karena hidup itu kan berasal dari keresahan. Setuju gak sih kalian? Setuju. Kalau dari lo nih Lan, Resah. apa sih keresahan yang paling Iya, lah pokoknya? Yang terjadi dalam kehidupan lu mungkin sama yang dilakuin sama dialami sama penonton ya kan? Betul. Siapa Ini tahu? keresahan yang paling fundamental, dalam artian adalah keresahan yang dimana paling tidak bisa didiamkan. Dalam artian kita bisa menunjukkan aja. Nah. Kalau disandingkan atau dibandingkan itu, kita punya jalannya masing-masing. Ya motivasi diri sendiri adalah motivasi terbaik kan, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika dibandingkan, ya kita sampai di titik ini ya karena diri kita, bukan karena dirinya gitu loh. Nah, jadi keresahan yang paling dimakan setiap hari adalah dibandingkan oleh keadaan yang kurang lebih begitu ya. Jadi kayak aduh, ini orang bangsat nih ya. iya betul, kayak gila. Kenapa selalu dibandingkan? Apalagi kalau dibandingkan sama orang tua sendiri. Aduh. Kita punya sayap, dipotong sayap kita, lalu kita nggak bisa terbang, jatuh lagi. Yang ngangkat siapa? Temen lagi. Tapi kadang temen kan gitu. Iya. Jadi motivasi terbaik lari adalah ke diri sendiri gitu Bang. Nah itu keresahan yang paling benar-benar fundamental adalah ketika lingkup sendiri sih. Kalau gue pribadi gitu Bang. Gak tau kalau dua temen kawan gue ini gimana nih. Ya, Li gimana lihat? Kalau resah di gua sih seputar karena gua lebih jiwa sosial gua tinggi ya. Asik. Anak sosial. Lihat enggak? Jiwa sosial gua tinggi. Zoom. Keresahan gua tuh justru malah ke teman-teman gua, ke orang-orang sekitar gua lah gitu, lebih ke orang-orang sekitar gua, ke teman-teman gua, ke keluarga gua. Sama keresahan gua tetap perihal masalah percintaan gua. Pokoknya lebih ke menyangkut ke orang lain sih. Kayak omongannya si Vincent, Apa tuh? yang sama Soleh, gue nggak tahu leh. Yang gue tahu hidup gue itu cuma buat ngebahagiain orang. Oh. Gitu. Itu sih makanya gue ketika ngeliat teman-teman gue yang gimana gue kadang agak ngerasa resah gitu. Gitu sih kalau dari gue. Bener. Kalau gimana Bang? Kalau gua, ya kita sama semuanya nggak jauh dari kelompok, teman, keluarga. Cuma yang paling gua resahin itu ketika ngelihat orang dia sok si paling bisa gitu. Itu yang bikin gua resah. Sok lah intinya sok Iya. dalam hal apapun. Misalkan dia ini kita cerita misalkan tentang masalah motor atau misalkan masalah mobil. Iya nih, mobil gua juga kayak gini, gua kemarin habis kayak gini. Itu tuh yang bikin gua resah, bukan ngasih solusi, malah nambah resah gua. Adu nasib jadinya. Nasib jadinya, buset deh. Itu gua Paling enak tuh main miskin-miskinan. Benar, iya. Lu Susahan gua. Ya, iya. Lu jangan ngadu-ngadu kayak sama gua dah.
Lu punya foto keluarga aja gue udah kalah sih. Lah, Iya, aduh. Emang kalau misalkan resah itu gini loh. Resah itu bisa jadi gini. Kita misalkan nggak suka sama orang. Terus yang orang yang nggak suka, yang orang yang nggak kita sukain, ya. itu bikin ulah, bukan bikin ulah ya, kayak nyindir gimana gitu kan. Itu tuh yang bikin, emang paling meresahkan itu, paling meresahkan. Orang-orang yang suka nyindir gitu. Iya. Dikit-dikit nyindir. Biasanya tuh ciwai-ciwai itu. Iya. SJW itu kalau nyindir di Twitter, nyindir di status. Iya. Tapi Twitter tuh platform paling aman buat nyindir orang. Curhat. Gila, sumpah. Gue baru tahu lu orang-orang pada curhat di Twitter. Gue nggak punya Twitter kan. Bukan kepada yang maha kuasa. Iya. Curhat tuh kepada yang maha kuasa, men. Terserah lu mau agama lu apa. Tapi gue sih gak menyalahkan itu, Yon. Ya, betul. Betul. Karena emang Wadah. iya. Media ya. Kalau emosi kan gimana caranya kan harus tersampaikan. Kan macam-macam cara orang meluapkan emosi. Iya. Ada yang dengan pukul, mungkin kalau emosi, Iya. pukul aja Pukul, penting. puas gitu. Puas. Ada juga yang dengan update status itu dia merasa kepuasan. Oh iya, soalnya kan ada yang juga bilang ya, lu ada yang punya statement gini nih, lu ngapain sih ngeluapin kesedihan lu atau ngeluapin keresahan lu di sosial media? Iya. Ntar kan orang-orang pada tahu gitu loh tentang Asumsi publik. Asumsi publik, orang-orang pada tahu lu susah, orang-orang pada tahu lu ini. Ya lu harusnya update-nya, misalkan update-nya yang Seneng-seneng aja, enggak dong. Wah, Flexing. Iya. Gue sih gak setuju. gila parah lu kalau gua kan nge-grab ya, gua punya base camp gua di Sentul nih, itu semua sih bapak-bapak. Buset deh, itu bapak-bapak isi tukang narik tuh enggak gitu, kerjanya cuma main gaplek, ngopi, ngudut, ngobrol, udah ngomongin orang, kerjaannya di base camp gua gitu kan. Nah mereka tuh pada ketawa-tawa, men. Padahal kalau nyampe rumah Kosong. itu tuh kosong. Isin dong. Isiin dong, itu megangin pala, men. Kalau kata gue punya quotes gini, ketawa, ujung-ujungnya megangin pala. Yang di basement gue orang pada ketawa-tawa semua. Di luar hahaha. Di luar hahihi. Di rumah. Iya, makanya kata gue, ya gimana ya, ya emang udahlah kalau misalkan emang kita nggak bisa mencurahkan hati kita ke orang gitu kan, apalagi kan namanya kita curhat ke orang belum tentu menerima. Betul. Karena Karena emang bahkan mungkin bisa menambahin beban. Gimana kayak yang sini iklan apa Sampurna, iklan Sampurna Mil itu apa sih? Yang masalah lu, bukan masalah gua. Ya gitulah pokoknya gitu. Masalah lu ya bukan masalah gua gitu. Ya kan emang nggak setiap orang punya kuping yang baik gitu. Nah, maksudnya punya pendengar yang baik. tujuan kita di sini. Gitu. Ya, ayolah yang pengen. Kalau emang kalian ngerasa nggak punya pendengar yang baik, kita sebagai mediasi. Bukan berarti kita nggak punya keresahan. Bus. Ini apa tuh keresahan? Kita bentuk ini karena kita punya keresahan masing-masing. Kita ini. Tapi kita balance, bisa membedakan keresahan yang pribadi dan. Benar. Tapi keresahan tuh kayak udah menjadi sebuah konsumsi sehari-hari. Pasti. Benar. Ya, jadi kayak inget ke pantry udah pikiran Iya. harus. Resah dan gelisah. Nah, itu. Iya. Aduh. Kalau nggak resah gelisah. Kalau nggak resah gelisah ya gila. Kalau nggak gila ya mantap-mantap bego dulu deh. Iya makanya apa namanya, kalau misalkan manusia itu tanpa, kan hidup kita tuh hidup ya. Kalau misalkan ada yang bilang, kalau gue punya asumsi gue nih, hidup itu adalah pilihan. Kalau gue, kan ada yang bilang hidup itu masalah. Ya kalau misalkan dia mau punya masalah mati aja. Kalau kata gue hidup itu pilihan. Lu mau ngambil jalan yang mana nih? Kalau mau punya emang tetap pilihannya, ya itu masalah itu pilihan. Yeah. Pilihannya itu ada masalah, ada penyelesaian. Lu mau yang mana tuh? Tinggal pilih. Ya namanya hidup sih tetap benar. Tapi kalau menurut gua resah itu udah menjadi sebuah konsumsi atau menjadi topping dalam sehari-hari. Iya. Misalkan hari ini topping keresahannya ini, Ya. besok topping itunya beda lagi. Oh, beda beda lagi gitu. gitu. Jadi kayak fuck, gak bisa hilang dari resah. Resah orang mana sih gitu? Kalau misalkan resah manusia kan bodoh tonjok gitu kan. Jodian mari. Untuk aja Ready. ya bener si resah. Ya kalau kayak corona orang mana sih tuh? Corona kalau gedean dikit gue tonjok.
Masalahnya itu resah agak ada bentuknya kan. Bentuknya. Benar. Ada yang di pikiran doang. Tapi gini men, Pikirin, tapi lu dirasain. apa ya? Untuk kan bisa resah itu bisa jadi resah itu masalah ya. Salah. Nah, lu pernah gak sih kayak mediasi lu ke sholat misalkan? Kalau gue pernah nih, gue bukannya apa ya? Bukannya soalin Ya, orang yang biasanya nggak sholat lah, lagi resah nih Nah, orang. itu PA, iya benar sih. Terus gue pernah sholat, itu gue emang bener-bener sholat gitu kan, gue bukan cerita ya kalau doa curhat lah ke Allah gitu. Itu benar, hal itu gue tenang men. Bisa mana punya lagi? Terus nggak sholat lagi gitu. Punya lagi, ya iya kata gue. Ya gitu emang, tapi yang bener tuh. Tapi emang gue pernah dikirimin satu video sama teman gue. Apa tuh? Kalau hidup itu ya ketika kita punya keresahan sama punya masalah, ketika kita lagi dalam keterpurukan, itulah hidup. Karena kalau kita udah di titik bahagia terus, dimudahkan terus, gampang terus, kita gak mencari masalah, itu udah bukan hidup lagi. Gitu. Itu gue pernah dikirimin sama teman gue. Iya benar. Pantesan yang kaya pun, orang kaya pun pasti ada aja keresahan ya. Penyanyi itu siapa tuh yang bunuh diri kalau punya kaya? Iya, betul. Benar, itu bisa deh parah ya. Itu udah punya segala-galanya ya. Cuma Karena udah ngerasa udah gak punya keresahan, udah gak ada rasa kesulitan, bahaya nanti di tahun-tahun mendatang gitu. bener. Ya, mengartikan kalau keresahan itu membentuk sebuah kesadaran. Iya, ketika kebahagiaan dibagi ke banyak orang, tiap orang bisa manusia jadi Tuhan untuk dirinya sendiri deh kan bahaya banget. Oh iya betul. Makanya kita masih tetap bersetubuh dengan keresahan. Gitu, kadang kita Gimana? menjadi seorang ateis ya saat kita menghadapi keresahan ya. Iya. Gimana tuh? Kamu jelasin dong, Pak. Jelasin gitu. Ada itu gimana? Ya, jadi kayak udahlah, udah amat gitu. Besok hirup aing gue mah aing gitu. Bener. Tapi kalau yang mendekatkan secara ke agamis gitu, itu hal yang baik gitu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu kan. Artinya. Tapi aku bisa Artinya dulu. Artinya dulu. Siapa yang tahu dirinya maka dia akan tahu Tuhannya gitu. iya, tapi kan di sisi lain ada pepatah Arab, man arafa buddha safari ista'ada. Artinya. Barang siapa yang tahu seberapa jauh perjalanannya, maka dia harus bersiap. Tapi ada lagi. Apa lagi tuh, Pak? Baca jawab. Itu Itu utama banget. itu fondasi sih, Fondasi. fondasi awal banget. Kita harus sungguh-sungguh Pak. Betul. Tapi balik lagi, Gimana? innamal a'malu Ini ya, binniyat. Bener. Segala sesuatu tergantung dari Niat. Kalau niatnya kita baik, hasilnya. baik. Kalau niatnya kita buruk, hasilnya. Iya. Indah. Terkadang sesuatu yang dosa itu manis banget kayak madu. Waduh, namanya dosa Padahal mah. dosa tuh hitam ya. Nggak tahu gue dosa itu Kayak apa. hal-hal yang berbau tentang dosa tuh kayak indah banget. Gitu. Iya. Itu kan, tapi kita nggak tahu kalau itu sebuah keresahan, kita nggak sadar. Nah, makanya itu kompleks banget tentang keresahan tuh kan. Tapi gue juga dengar juga tuh di berbagai platform sosmed Iya. yang ngomongan ketika setan gagal membuatmu merasa buruk, gimana ya? Ketika setan gagal menjadikanmu buruk, setan akan menjadikanmu Baik. baik dan merasa paling baik sehingga kamu susah untuk dibilangin. Wah. Bahaya nggak tuh? Bahaya. Itu buset deh. Itu bahaya men. Parah. Kalau kata Nietzsche gini, Apa? Kata siapa? ada filsuf Filsuf. barat yang menyatakan bahwasanya kemanapun gue pergi, gue selalu membawa anjing gue. Anjingnya itu gue kasih nama ego. 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 Nah itu yang gue katakan resah, nilai resahnya itu ketika orang ini datang, wah anjir orang ego banget, gitu ya. Itu menjadi sebuah keresahan ketika ada di circle. Iya. Ya. Oh iya. Oh, fuck you. Ego tuh ada 3 tahapan, Pak. Ya. Coba. Ego, egois, bego. Paling tinggi apa? Paling tinggi bego. Bego. Iya. Kalau masih tahap ego masih bisa dimaklumi. Egois biasanya untuk diri sendiri. Kalau udah bego tuh untuk diri sendiri dan orang lain. Tolong. Kalau udah batu Udah bahaya banget kalau egois. Batu. Iya. Mau dibilangin gimana juga udah bego. Tapi ego itu penting nggak? Wah, sebagai manusia kita harus nggak sih punya rasa ego? Untuk beberapa hal sih kita perlu ya. Untuk menjaga konsistensi kita terhadap kehidupan. Harga diri kali. Harga diri mungkin. Harga diri berapa ya? Ego dalam hal apa dulu Pak? Ego misal ya. Kita harus egois dengan kebenaran kita. Dalam hal misal kita ada di sebuah organisasi. Ya. Kita ingin memajukan organisasi tersebut dan kita rasa itu baik, kita harus punya ego untuk memenangkan argumen kita. Kalau menurut gue sih, Ya. salah satu ego yang baik mungkin ya. Tapi terkadang orang sering menghakimi dari Itu tuh. Jadi apa yang argumentasi yang disampaikan itu jatuhnya nanti akan menghakimi. Iya, gue paling nggak senang tuh orang menghakimi tuh. Tapi bisa kita display suatu argumentasi kita menjadi sebuah obat racikan Iya. untuk menggugah kan. Tapi terkadang kebanyakan orang menggugahnya itu dengan menghakimi. Menghakimi. Itu yang buntu gitu kan. Nah, itu. Nah, gue punya bahasan nih. Iya. Tadi kan kita ngomongin masalah teman nih ya. Iya. Resah nih, Keresahan, ya kan. keresahan tentang teman mungkin. Iya. Nih, kalau cinta itu cinta nih. Itu
bisa bikin resah gak sih? Cinta Tentang cinta atau percintaan. bisa. Ini sebelum masuk, mungkin masuk ke tahap pernikahan, berkeluarga, itu mungkin keresahannya itu atau orang-orang lebih banyak ya. Iya. Ya kan? Tapi kita jangan bicara ke pernikahan karena kita semua belum menikah. Iya. Iya kan? Iya, jomblo bisa Kita yang masalah ya percintaan belum sebelum pacaran atau setelah pacaran lah. Sesudah pacaran lagi pacaran. Itu gimana tuh rasa cinta. Keresahannya gini, kenapa ya sebesar itu sebuah komunikasi penting baginya. Iya. Tidak dengan secukupnya gitu kan. Tapi berlebihan itu kan tidak baik, men. Gitu. apapun yang berlebihan kan emang gak baik. Tidak baik. Iya benar. Kabar di mana kasih kabar. Memang kabar itu penting setidaknya. Nah, udah tahu di sini lagi hektik gitu Ya, lagi udah rungkad gitu. Sabar dulu men. Gitu. Mikirnya rem dulu. Itu sih salah satu keresahan. Tapi di balik itu semua ada pun cinta yang berubah keresahan. Cinta yang berubah. Keresahan. Maksudnya gimana nih bang? Cinta yang berubah keresahan menjadinya, resultnya adalah hasilnya menjadi ketenangan batiniahnya. Nah, kan lu resah nih. Iya terus? Malam kemarin gue ditanya sama emak gue, kenapa mas ngerokok gitu? Karena aku ngerokok karena belum ada kulit yang bisa kucium. serius gue bilang gitu. Terus kata malu? Kata emak gue, itu leher aja cium. Gue gede. Itu sebagai kompilasi gue bilang, gue nggak gitu gue. Jadi ketika manggung mungkin resah tuh dari rokok kan. Bener. Nah makanya gue bilang belum ada kulit yang bisa dicium karena belum ada mahram gitu yang bisa dicium. Mungkin nanti suatu saat mungkin ya kalau gue udah menikah atau bertemu dengan songgok wanita gitu, yang udah pas gitu, gue kan menghilangkan ini gitu. Mungkin. Itu masih mungkin. Hari ini ngomong gitu. Iya. Nggak tahu perkembangan pikiran kita ke depan gitu kan. Karena gitu pak, emang manusia kan setiap 40 hari sekali atau berapa ya? Iya. Pola pikir bakal berubah pak. Jadi kita nggak bisa matokin orang makan ludah sendiri gitu. Iya. Karena emang faktor manusiawi setiap bertambahnya umur dia, pola pikirnya bakal berubah pak. Iya betul. Kayak cita-cita deh kita dulu. Oh iya. SD cita-cita apa? Oh kebanyakan pilot. TK dulu TK. Iya bisa pilot, Ya. pilot, TNI. SD, Iya. SMP, SMA lulus sekolah, ya udah dah yang penting mah hidup. Yang penting mah kerja. Iya. Kita dapat duit, ngasih duit, nggak marah-marah. Nah. Udah. Itu pak, hidupnya pak. Tapi banyak yang bilang, yang menyatakan dari cinta gue belajar. Apa tuh? Dari cinta gue belajar banyak hal. Dari cinta gue mengerti suatu hal. Berarti kalau pikiran kotor gue gitu, berarti cinta itu adalah teori gak sih? Harus dipelajari. Konspirasi. Iya, teori, gue lebih ke teori. Padahal kan cinta tidak berbentuk teori yang harus dipahami gitu. Mengalir gitu. Tapi kenapa harus dipelajari tentang cinta? Kayak ngeliat kaki. Oh iya. Itu salah satu. Betul. Gua kan, betul. Gua melakukan riset ya. Riset tadi. Semua laki-laki, ya kan? Gua nanya, lu kalau ngeliat cewek, muka, kaki, tangan, badan, apanya? Gua gituin kan. Pasti jawabnya kaki. Nah itu. Tapi cewek nggak mikir gitu pak. Aneh ya? Cewek pasti mikirnya kita ngeliatnya apa aja? Muka. Kalau enggak ya body. Nah itu bisa kita jadi sebuah penilaian. Kita melihat wanita dari hal yang paling rendah, tapi dia melihat dari hal yang paling atas aja. Itu jadi itu validasi. Tapi emang bener sih, kita kalau ngeliat cewek pasti kakinya dulu nih. Iya. Bopeng. Ketika kakinya baik, kita berharap ke atasnya baik gitu kan. Iya, betul. Kalau ibarat rumah, kamar mandinya dulu deh. Iya. Kalau kamar mandinya bersih, ruang tamunya pasti lebih bersih. Bener, kakinya bersih nih, muka atasnya biasa aja, Iya. tinggal dikresekin. Betul pak, kresek. Karungin kan Pak, karungin. Aduh pak. Gua kalau gua nih keresahan tentang cinta karena Gue paling banyak nih masalah tentang cinta nih. gua 2013 gua pacaran sampai 2022 ini gua belum married nih. Belum pernah putus ya atau putus setengah jam nggak pernah sama sekali. Kalau berantem, itu mau udah makanan sehari-hari berantem mah. Gua tuh paling resah
kalau gua ditanya lu di mana, lu di mana, lu di mana, lu di mana, lu ngapain? Papa. Lepi, dia cewek gua bilang Lepi, itu kalau misalkan nanya ke gua, contoh, gua itu 24 jam gua hampir chattingan sama dia. Itu pembahasannya apa? Lu kalau mau tahu pembahasan cuma apa? Satu, lu di mana? Udah makan belum? Lagi ngapain? Entar nih 10 menit 30 menit lagi baik lagi. Lu di mana? Lu lagi ngapain? Gua sampai lagi gua main game nih boy, gua lagi main game. Sampai harus dibales saking itu sumpah itu gua resah banget. Jadi kayak tapi gua kalau misalkan udah pusing itu gua ke dia balik lagi. Emang itu udah mencari ciri-ciri Itu Pak. ciri-ciri emaknya bocah. Jadi kita diayomi ya. Tapi emang gue bersyukur Pak. Bener. Di sisi lain banyak cowok-cowok yang berharap bisa kayak gitu Pak. Berharap ada yang perhatiin dia Pak. Parah emang the best. Gue ngasih nama cewek gue sekarang si di mana. Gua Kalau gue sih, kalau cewek gue karena gue namanya supplier. percaya nggak percaya, nama cewek gua awalnya rentenir. Itu rentenir diganti sama dia. Jangan jadi sayang. Gua awalnya rentenir, atau gimana nggak rentenir? Tiap hari TF. Nah, gue sebaliknya Pak, supplier. Ada kali. Buat ini ya, dia bawa. Supplier namanya. Ya kan, ya gimana ya, kita juga harus ada feedback lah. Misalkan kita hari ini ngejanin dia, Iya benar. ya kan, dia ngejanin kita. Biasanya perempuan tuh gitu Pak ya. Itu udah cinta men, itu cinta. Iya. Kalau misalkan level, menurut gua di level yang paling tinggi itu udah cinta itu udah di level yang paling tinggi setinggi-tingginya. Kalau lu nih, Lu cinta nih, lu cinta itu walaupun lu belum lihat, iya, itu lu pasti bakal kerasa feel-nya. Kayak lu belum pernah lihat Nabi, ya Oh, iya, benar. Nabi Muhammad, lu belum pernah lihat tapi lu cinta sama beliau gitu. Mau hari maulidnya, mau hari ininya, itu pasti Iya. selalu dirayakan gitu kan, selalu diingat. Padahal kan kita belum pernah lihat kan, Iya. gimana? Mungkin kalau ciri-cirinya adalah di apa ya, hikayah gitu kan. Syarah Nabawi. Nah, tapi kalau misalkan emang itu loh bukti cinta. Kalau bukti suka, kalau suka atau sayang itu masih level rendah men. Betul. Kalau misalkan ada cowok yang selingkuh, itu menurut gua itu dia belum cinta, udah nggak. Kalau cowok selingkuh berarti belum cinta Pak. Kalau menurut gua belum cinta. Lu juga Bing. Kalau menurut gua itu cowok selingkuh belum cinta. Belum cinta. Belum di batas kenyamanan yang hakiki. Tapi Kalau gua ya, karena gua nggak pernah ngerasain selingkuh serius. Tapi kalau misalkan ngeliat cewek pengen ngegodain, itu menurut kata gua mata laki-laki itu pasti mata Iya, kayak laki-laki. godain aja kan. Tapi untuk memiliki Tidak. itu enggak asli. Tapi gini Pak, terkadang ini yang gua nggak bisa mengerti ini ya, makanya gua bilang kalau kata lo tadi love is blind, cinta itu buta. Kita itu buta. Cinta ya cinta, tapi tidak bisa menaruh kenyamanan di tempat yang sama. Bagiku seperti itu. Jadi cinta di tempat yang sama, kenyamanan di tempat yang sama, tapi kenyamanan ini kan random. Tapi kalau bagi gue cinta itu ya tarafnya cuma satu gitu, di nomor satu, tapi kenyamanan itu yang nggak bisa dilepas. Jadi di mana ini kayak gini nyaman, itu jadi ada yang ngajak ngobrol yang nyangkutin masalah kehidupan nyaman, kayak udah makan belum nyaman, gitu. Hal kayak gitu tuh yang nggak si gampang nyaman. please deh cewek jangan nanya deh. Lu lihat deh gitu. Iya benar. Memilikimu adalah Apa? mendapatkan segalanya. Ya. Tapi mendapatkan segalanya tanpa memilikimu itu adalah kehilangan yang nyata. Berarti Cinta itu bisa merusak gak sih? Gini, kalau kayak ada nih ya, kita kan circle bertiga nih, contoh nih, kita bertiga. Iya. Kita sahabatan. Iya. Sahabatan nih, Iya. sahabatan sama cewek ya. Hmm. Kita cinta sama cewek, itu kan bisa merusak persahabatan, benar gak sih? Betul. Berarti cinta juga bisa merusak ya? Apa gimana? Apa itu masih tahap sayang, suka atau gimana? kalau di gue pernah ada studi kasus kayak gitu juga. Gimana tuh? Dalam satu circle dia jadian, akhirnya setelah jadian dia jauh dari circle itu dua-duanya. Nah ini kan hasil dari apa yang sudah dilibatkan ya. Cinta dalam pertemanan itu hasilnya seperti ini. Contoh, lo Ya.
ya Nah. calon bini lu kan satu circle nih. Satu circle. Nah, yang dimana tidak memecah, Mm-mm. ya, karena tidak akan ada niatan untuk seperti itu, bukan gitu Pak. Oh. Kembali lagi, maksud gue kembali lagi itu kepada yang menaruh dan mengawali hubungan itu Pak. Jadi cinta itu sebenarnya mah nggak akan rusak. Jadi jangan cemari nama cinta demi seonggok wanita yang Kalau ngomongin cinta itu merusak ya pak. Sumpah, gua ngerasa, gua pribadi gua ngerasa kehilangan. Gue mau ngomong takutnya Gua nanti ngerasa- disindir lagi. Gua ngerasa temen gua tuh diambil gara-gara cinta, men. Emang gua seneng ya. Aduh, bodo amat deh. Bodo amat mau diapain gitu. Gua tuh sumpah demi Allah, gua sayang banget teman-teman gua. Coba gua sayang banget, men, sumpah. ini sebuah keresahan deh. Keresahan. Gua pengen nangis kan. Gara-gara asap. Iya, gua tuh suka, gua sayang banget sama orang ini. Gua apa namanya ya, support banget sama orang ini. Tapi ketika dia menemukan cinta dia, itu nggak tahu kenapa dia ngejauh, men. Aduh. Nah itu yang sering dibilang di tongkrongan tuh kayak udah lupa sama Tongkrongan tongkrongan, lama. lupa diri gitu. Lu jangan nangis juga dong. Enggak, ini. Gara-gara asap. Kalau gini, mungkin gini, konsep gue kalau dia udah menemukan cinta, gue nggak pernah berharap lu untuk datang dengan hal yang sama. Silakan lu datang dengan hal yang berbeda, cuman gitu. Jangan pernah lupakan kebersamaan kita yang lalu. Asik. Asli, men. Tapi kalau sampai dia lupa segalanya itu karena satu ini itu, lu udah tahu track recordnya dia kayak gimana, lu udah tahu, lu udah ngasih support sistemnya, lu sebagai teman ke dia gimana, ya itu sih kembali lagi ya, jangan cemari cinta itu sendiri. Makanya pak, teman dan cinta tuh pak. Saya kalau cerita masalah teman dan cinta, Ya. pilot. Terus juga. Tapi serius, sumpah ini gue ini ngerasa kehilangan banget temen gue cuma gara-gara apa ya, cinta. Dia mungkin udah cinta banget. Gue juga dulu nih ya, gue dulu mulai. Kalau gue sih nggak ngerasa kehilangan ya, karena gue nggak pernah ngerasa memiliki. Jahat banget ya gue ya. Gue teman itu bukan untuk dimiliki, men, tapi untuk dikasihani. Parah. Gue nggak setuju aja itu mah. Nggak setuju tuh gue. Itu bener. Bener itu. Gue kalau misalkan dibilang sayang nggak, gitu kan, Iya teman-teman. bener. Ini lu lebih pilih teman lu apa milih gua? Wah coba lu, kalau lu gituin sama cewek lu, contoh nih ya, Sama cewek lu lu. semua nih, para laki-laki nih, Sama cewek. sama cewek lu lebih misalkan lu lebih pilih temen lu apa lebih pilih gua? Apa yang jawab Plan? Gue Nah, Simpel aja. jawabannya cuma jawabannya lu milih teman atau teman atau cinta, apa cewek lu? untuk saat Alasan? ini teman. Alasannya? Atau ada alasannya? Karena ikatan sebuah pertemanan itu akan menarikku ke dalam surga kelak. Itu gue sih. Tapi kalau gue juga, Ya kalau lu gimana? misalkan suruh cewek gue Oh. kayak nanyain, misalkan gue punya cewek nih, Iya. cewek gue bilang gitu, Cewek lu yang mana sih? misalkan ada, gue udah pernah jomblo pak, Oh, udah pernah jomblo ya? siapa tau dia nyangkut. Ya lu. Tapi kalau udah nyangkut, Ya, ya ayolah, Tarik ulur. gitu pak. tetap balik lagi ke sana. Betul. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Ini Ini nih. yang menghancurkan nama lelaki sebagai buaya ini. Tapi kan buaya kan itu sebenarnya ya Simbol bagi lo. simbol Pernikahan ya? keakraban. Setia. Setia. Iya. Salah makanya Indonesia itu Enggak, berarti dia tuh krokodil. krokodil. Bukan Buaya. aligator. Oh iya. Kalau lu bukan krokodil, Apa? Aligator. omongan. Tadi cewek mana pak? Oh iya. Apa namanya tadi? Nyangkut. Iya. Tanya. Tanya gitu sini tanya. Gue juga bakal milih teman. Kenapa tuh? Ya cewek masih banyak tuh, gue juga belum nikah. Kecuali kalau nikah mungkin beda pak. Ya, itu. Iya. Oh itu ya, emang bener. Ya. Kalau belum nikah mah ya udah teman aja dulu. Teman. Itu lu bakal ngomong ke cewek gitu? Ya udah beberapa kali pak ngomong kayak gitu pak. Ke cewek-cewek gue yang Yang terdahulu. yang ya,
Tapi kadang itu menjadi sebuah keresahan seorang Apa? wanita yang dimana kalau cowoknya terlalu friendly itu nggak bagus sampai melupakan. Karena dia perlu banget diprioritaskan. Nah itu terkadang wanita itu kan dilebihkan sama Tuhan perasaannya, laki-laki logikanya kan. Karena apa kita memilih teman? Karena dalam logika laki-laki teman itu yang memberikan support dan apa kepuasan batin gitu. Kayak lagi yang tahu lu brengsek dan ini kan teman lu. Iya, teman. Cewek bukan kita nggak terbuka sama cewek, ada porsinya gitu. Iya, benar. Enggak. Sekarang gini, kadang cewek itu kan diberi kelebihan perasaan sama Tuhan, tapi kenapa perempuan tidak berperasaan? Berilah kelonggaran sedikit. Iya, benar kalau sedikit supaya kita berkembang. Iya. Siapa tahu pulang ke rumah Iya. punya mobil. Jangan sampai kita disetir, men. Makanya gua kalau ada teman-teman gua nih, gua lagi suka nih sama cewek ini. Ah. Cara cerita kan ya. Oh ya nggak apa-apa, gue cuma pesan satu, Apa jangan tuh? sampai lu dekat sama tuh cewek ngerubah pribadi lu Benar. ke hal yang lebih buruk dalam circle pertemanan kita. Banyak tuh teman-teman gue yang curhat gitu. Ih, gue cuma satu. Gitu. Gue cuma satu teman gue yang itu. Yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Mungkin dia nggak sadar gitu ya karena yang nggak sadar aja. Kalau kayak gitu, gue punya timbul pertanyaan di gue, Pak. Apa? Kalau emang dia bakal balik lagi ke lu mau terima nggak, Pak? Buset, gue mau terima, men. Dia mau susah, dia mau apa? Apakah ada apa namanya? Misalkan dia harus kayak gini gitu. Enggak lah. Ada di tembok gua tuh gua tulis Apa tuh? banyak filsuf baru di era baru kenal cinta. Satu, kalau teman udah lebih mementingkan wanitanya, gue tinggal bilang gue tunggu tanggal bosannya. Iya ya, Pak, karena tadi gampang bosan ya, Pak. Itu yang harus ditahuin sama wanita. Laki-laki itu udah bosen. Jadi gimana pun caranya kalian harus bikin laki-laki kalian nggak bosen sama kalian para wanita. Servis yang bagus lah. Nah, masa gitu, Pak? Apa tuh? Gocekannya. Ulak terus.